sedap. Inilah rencana pamungkas Presiden Venezuela bersama Rusia, China. Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah mengusulkan pembentukan blok internasional baru yang melibatkan negara-negara Amerika Latin dan Karibia yang akan memiliki hubungan dekat dengan Rusia dan China. Selama pidato tahunannya di parlemen Venezuela, Maduro mengatakan bahwa dia baru saja berbicara dengan Presiden Brasil, Kolombia, dan Argentina tentang pembentukan organisasi regional baru. Seperti dilansir Russia Today, menurut Maduro waktunya telah tiba untuk menjatuhkan upaya dan jalan di Amerika Latin dan Karibia untuk maju dalam pembentukan blok kekuatan politik yang kuat dan kekuatan ekonomi yang berbicara kepada dunia. Presiden Venezuela juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa blok tersebut akan menciptakan kutub kekuatan baru dan akan bersekutu dengan Rusia dan China yang para pemimpinannya disebut dengan Maduro sebagai kakak laki-laki. Aliansi semacam itu akan terdiri dari komunitas dengan takdir bersama yang dibicarakan oleh ketua kakak laki-laki kita Presiden Xi Jinping atau dunia multipolar dan multirisme yang dibicarakan oleh kakak laki-laki kita Presiden Vladimir Putin. Agar dunia ini multipolar tiba diperlakukan blok Amerika Latin dan Karibia yang bersatu dan maju, tambah Maduro. Presiden Putin telah berulang kali mengecam konsep dunia unipolar yang didominasi oleh AS pada bulan September. Dia mengklaim bahwa upaya untuk mencapai konfigurasi seperti itu telah mengambil bentuk yang sangat buruk. Sementara itu, Beijing juga mengatakan bahwa China dan Rusia mempromosikan bersama dunia multipolar dan tidak mengakui hegemoni unipolar. Di bawah mantan Presiden Donald Trump, AS mencela pemilu Venezuela 2018 yang dimenangkan Maduro untuk mengamankan masa jabatan kedua sebagai tidak sah. Washington mengeluarkan kampanye tekanan maksimum untuk menggulingkannya dengan menjatuhkan sanksi keras terhadap Caracas termasuk embargo minyak. AS juga menawarkan dukungan kepada pemimpin operasi Juan Guaido, mengakuinya sebagai presiden sementara Venezuela pada 2019. Setelah tindakan itu, pemerintah Maduro memutuskan hubungan diplomatik dengan Washington. Namun sejak saat itu, upaya untuk menggulingkan Maduro dari kekuasaan termasuk serangkaian protes jalanan dan upaya kekuatan langsung gagal. Pada akhir Desember, anggota parlemen oposisi di Venezuela memilih untuk membubarkan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Guaido. Sementara AS masih dalam secara resmi mengakui Maduro, AS telah melakukan kontak diplomatik dengan Caracas untuk menghentikan pertukaran tahanan dan mencabut beberapa sanksi. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengecam rentetan sanksi berat terhadap Rusia gara-gara menginvasi Ukraina. Menurut Maduro, apa yang negara barat lakukan terhadap rakyat Rusia adalah kejahatan perang ekonomi. Dan Maduro sambil menegaskan kembali dukungan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin dalam apa yang disebut Maduro sebagai konflik dengan Ukraina. Dilansir dari kantor berita AFP pada Kamis, pemimpin Venezuela itu menyebut bahwa beberapa bank Rusia telah dihapus dari sistem pesan bank internasional SWIFT dan bahwa banyak negara telah melarang maskapai-maskapai penerbangan Rusia dari wilayah udara mereka sebagai salah satu hukuman atas invasi ke Ukraina. Rusia adalah sekutu utama pemerintahan kiri Maduro yang telah memimpin keruntuhan ekonomi negara kaya minyak itu. Venezuela saat ini juga berada di bawah sanksi-sanksi barat yang bertujuan memaksa Maduro turun dari kekuasaan. Menurut Maduro, apa yang Barat lakukan pada Rusia adalah kegilaan dan perang ekonomi harus diakhiri. Masalah dunia harus diselesaikan melalui jalur diplomatik dan politik. Perdamaian dunia harus dilestarikan. Venezuela mengutuk tindakan Amerika Serikat dan NATO yang menyebabkan ketidakstabilan di kawasan. Maduro berujar ada kampanye kebohongan dan disinformasi oleh Barat. Menurut sebuah pernyataan kepresidenan Rusia, Maduro berbicara dengan Putin pada 1 Maret 2023 yang lalu dan menyatakan dukungan kuat untuk invasi Rusia ke Ukraina. Venezuela bersama dengan Kuba dan Nicaragua semuanya menjadi target sanksi adalah sekutu Amerika Latin bagi Rusia. Venezuela menyatakan kesiapannya untuk memasok pasar minyak dan gas global yang mengalami penurunan pasca serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden negara itu Nicolas Maduro kepada Sekretaris Jenderal OPEC Nathan Elgais. Dalam kunjungan Elgais ke Caracas, Maduro menegaskan bahwa industri minyak negaranya telah pulih. Meskipun memang output produksi menurun akibat kekurangan investasi dan pemeliharaan Venezuela siap dan bersedia untuk memenuhi peran dan pasokannya dengan cara yang stabil dan aman, pasar minyak dan gas yang dibutuhkan ekonomi dunia. Kekurangan investasi dalam industri minyak Venezuela sendiri terjadi saat Amerika Serikat memperlakukan serangkaian sanksi terhadap Caracas dalam upaya untuk memaksa Maduro dari kekuasaan. Bahkan 2019 lalu AS mencegah Venezuela memperdagangkan minyak mentahnya. Namun pemerintah Presiden AS Joe Biden mengumumkan pada bulan Mei akan meringankan beberapa sanksi tersebut. Hal ini meringankan harga energi pasca perang Rusia-Ukraina. Maduro sendiri telah mengutuk krisis energi ini dengan menyebutnya sebagai dampak dari sanksi tak berdasar AS dan sekutunya kepada Rusia. Ia juga memasuk terhadap antara sedikit tokoh internasional yang mendukung Presiden Rusia Vladimir Putin dalam menjalankan aksi militer di Ukraina.